Nusa Mandiri kini bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Dengan 2 fakultas dan 7 program studi unggulan yang didukung dengan kurikulum yang up to date untuk menjawab tantangan masa depan. Terus bergerak maju untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok Sisaruhi Gayeng akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu analisis dan perencanaan strategi sistem informasi menggunakan TOGAF pada PT Sisaruhi. Sebelumnya, perkenalkan tim kami. Yang pertama, Sigit Pitoyo, kedua Santoso, tiga Rohmat Sudarsono, dan saya sendiri, Heni Widayati. Kemudian, dalam pembahasan kali ini, ada beberapa bab. Yang pertama, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi atau tinjauan pustaka. Kemajuan teknologi di bidang sistem informasi memberikan suatu peluang strategi bagi organisasi untuk melewati para pesaingnya. Pengembangan sistem informasi tanpa adanya perencanaan akan menyebabkan kurang optimalnya sistem informasi bagi organisasi. Perencanaan strategi memiliki upaya yang membentuk dan membimbing organisasi untuk memahami dirinya sendiri. Perencanaan strategi sistem informasi perlu memiliki framework enterprise arsitektur untuk memandu perencanaan strategi itu sendiri. TOGAF memberikan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan produksi, penggunaan, dan pemeliharaan enterprise arsitektur. Selanjutnya akan dilanjutkan Rohmat Sudarsono. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Heni. Di sini kami akan melanjutkan tentang bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan strategi merupakan bagian dari metodologi rekayasa informasi yang digunakan untuk mengidentifikasikan strategi pencapaian visi misi sistem informasi. Tujuan utamanya yaitu mempersiapkan rencana bagi pengelola analisis, perencanaan, dan pengembangan sistem-sistem aplikasi berbasis komputer. Kemudian analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, traits digunakan untuk mengevaluasi dampak dari masing-masing kesempatan strategis yang memungkinkan dapat dimiliki oleh perusahaan dan menggunakan teknologi informasinya. TOGAF merupakan kerangka kerja dan metode yang diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF memberikan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan produksi, penggunaan, dan maintenance dari arsitektur enterprise. Next, untuk TOGAF sendiri, adalah merupakan framework untuk mengembangkan desain arsitektur yang disebut arsitektur development method yang memiliki 9 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu arsitektur vision, tahapan kedua business arsitektur, tahapan ketiga informasi sistem arsitektur, tahapan ketiga teknologi arsitektur, kemudian tahapan kelima opportunity dan solution, tahapan keenam yaitu migration planning, tahapan ketujuh yaitu implementasi governance, tahapan ke-8 arsitektur change management. Next,
Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak pada PT Sisarohe yang terletak di Jalan Jogjawates, Kota Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk bahan penelitian yang kemudian diolah menjadi acuan, yaitu dari data pegawai, informasi, proses bisnis, informasi mengenai struktur organisasi, sejarah singkat, serta visi misi pada PT Sisarohe. Untuk populasi dan sampel, kami menggunakan pegawai yang masih aktif, pegawai laki-laki dan perempuan, pegawai yang sehat secara jasmani dan rohani. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Next. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, variabel penelitian kuesioner, analisis kondisi organisasi saat ini pada PT Sisarohe yang terdiri dari variabel tunggal. Variabel tersebut terdapat pada domain TOGAF sebagai berikut. Yang pertama adalah arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur informasi, dan arsitektur teknologi. Operasional variabel dalam penelitian TOGAF dapat dilihat dalam tabel dengan menggunakan ukuran skala Likert dan ukuran skala interval. Next. Oke, kemudian kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, PT Sisarohe dimulai dari mencari dan menghitung populasi serta sampel. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data menggunakan metode pengumpulan data seperti metode observasi yang mengamati perusahaan, metode wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT. Setelah pengumpulan data dilakukan dan mendapatkan hasil berupa kondisi perusahaan berdasarkan analisis, kemudian membuat perancangan enterprise arsitektur untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang disusun dengan menggunakan framework TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary phase hingga opportunity and solution. Setelah tahapan-tahapan yang ada di TOGAF ADM dilakukan, maka akan menghasilkan dokumen rencana strategi sistem informasi pada PT Sisarohe dan penelitian berakhir ataupun selesai. Next. Untuk uji validitas yang dilakukan menggunakan teknik product moment dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan hasil skor dari untuk setiap variabel. Rumus dari R tabel yaitu DF sama dengan N-2. DF yaitu tingkat signifikan, N yaitu jumlah sampel. Dalam penelitian ini, kami menggunakan taraf signifikan 95%. Dan sampel yang digunakan dalam uji validasi ini adalah berjumlah 45 sampel. DF sama dengan 45 dikurangi 2. Jadi DF-nya yaitu 43. Maka DF sama dengan 0,301. Sehingga mendapatkan taraf signifikan atau R tabelnya adalah 0,301. Seperti yang ditampilkan dalam tabel R hitung. Oke, next. Kemudian uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas, maka selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui tingkat keakuratan, ketepatan, kestabilan, dan konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dalam sekelompok atau individu. Apabila ada instrumen yang tidak valid, maka pada saat pengujian reliabel yang tidak valid tersebut langsung dihapuskan.
dapat dilihat seperti dalam tabel daftar interpretasi koefisien R. Dan hasil reliabilitas serta rekap uji reliabel dari setiap dimensi. Oke, untuk selanjutnya, skala interval. Skala interval digunakan untuk menentukan batas kelas yang dimiliki dalam sebuah pengukuran. Adapun skala interval yang telah dihitung berdasarkan perhitungan nilai rentangnya dan rumus panjang kelas interval. Untuk tabel skala interval dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah tersebut. Oke, next. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mas Sigit, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Untuk hasil deskripsi analisis, pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner analisis SWOT untuk melihat kondisi perusahaan saat ini. Dari hasil kuesioner tersebut didapatkan rata-rata nilai dari setiap faktor strategis yang dapat dilihat pada lampiran di samping. Berikut adalah ukuran pembobotan untuk rating. Ukuran pembobotan yang untuk angka 1 itu sedikit penting, hasil 2 agak penting, 3 penting, dan 4 yaitu sangat penting. Untuk ukuran rating, 1 adalah sedikit kuat, 2 adalah agak kuat, 3 kuat, dan 4 adalah sangat kuat. Di samping ada tabel strategis untuk strength, di mana total skor adalah 3. Untuk strategis peluang atau opportunities mendapatkan total skor yaitu 3 juga. Untuk strategi kelemahan atau weakness mendapatkan skor 2,6, dan untuk ancaman atau threat yaitu dengan skor 2,8. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan perhitungan faktor strategi SWOT, maka dapat disimpulkan dengan perhitungan analisis metrik SWOT sebagai berikut, yaitu diketahui koordinat analisis internal, titik koordinat X yaitu skor total kekuatan dikurangi skor total kelemahan dibagi 2. Jadi 3 dikurangi 2,6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 0,4. Koordinat analisis eksternal, titik koordinat Y yaitu skor total peluang dikurangi skor total ancaman dibagi 2. Yaitu 3 dikurangi 2,8 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,1. Jadi titik koordinat terletak pada 0,4 dan 0,1 bisa dilihat di grafik di samping, koordinat di samping, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari diagram metrik SWOT tersebut perusahaan berada di kuadran 1, di mana perusahaan berada di dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau grow oriented strategi. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil pembahasan tentang perancangan enterprise arsitektur. Di tabel sebelah kiri adalah prinsipal katalog, di mana prinsip yang pertama adalah keputusan arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis di PT Cisaruhe, yaitu ada tujuannya mendukung proses bisnis yang ada di PT Cisaruhe. Yang kedua, meningkatkan pelayanan terhadap customer. Prinsip yang kedua yaitu arsitektur yang dikembangkan harus mendukung keseimbangan bisnis dengan tujuan untuk meminimalkan gangguan pada sistem yang menghambat proses operasional bisnis. Untuk prinsip yang ketiga yaitu arsitektur yang dikembangkan harus aman dengan tujuan untuk meminimalkan dampak dari ancaman yang ada. Untuk selanjutnya prinsip keamanan data, yaitu dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan data dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang. Untuk prinsip yang kelima yaitu data mudah untuk diakses, yaitu bisa memudahkan pengakses data secara bersamaan untuk mempercepat pelayanan kepada customer serta mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah prinsip keenam, yaitu perancangan arsitektur aplikasi mudah untuk digunakan.
dengan tujuan untuk kemudahan dalam menggunakan, akan meningkatkan efektivitas proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Untuk tabel sebelah kanan yaitu identifikasi menggunakan 5W plus 1H. Yang nomor 1, what, yaitu dengan deskripsi objek, lingkup arsitektur, deskripsi, membuat perancangan model enterprise arsitektur. Yang kedua, who, objeknya siapa yang memodelkan dan bertanggung jawab, deskripsinya adalah pembuat perencanaan, dan penanggung jawabnya adalah HRD dari PT Cisaruhe. Untuk where atau lokasi penelitian dengan deskripsi yaitu alamat untuk PT Cisaruhe yang terletak di Jalan Jogjawates, Kota Sleman, DIY. Untuk when, objeknya yaitu waktu penyelesaian, deskripsinya adalah November 2021. Untuk why atau mengapa, objeknya adalah mengapa perancangan enterprise arsitektur ini dibuat, dengan deskripsi untuk mendukung proses bisnis pada PT Cisaruhe dengan SI atau TI yang digunakan untuk menghasilkan dokumen rencana strategi sistem informasi. Dan how-nya adalah objeknya menentukan bagaimana rancangan dibuat, dengan deskripsi rancangan disusun menggunakan framework TOGAF ADM. Untuk selanjutnya ini adalah sistem yang berjalan di PT Cisaruhe. Bisa dilihat sistem yang berjalan, yang pertama ada konsumen, ada bagian penjualan, dan ada branch manager. Yaitu yang pertama dari konsumen memulai dengan melihat informasi barang. Setelah itu bagian penjualan akan mengecek barang, stok barang. Jika ada nanti akan dikonfirmasi, jika tidak nanti selesai, proses selesai. Kita lihat yang ketika barang ada ya tersedia, nanti konfirmasi dari bagian penjualan ke konsumen, nanti dikonfirmasi. Setelah itu nanti bagian penjualan akan melakukan proses pemesanan dengan ada feedback untuk konsumen, yaitu memberi data, memasukkan input data KTP, KK, fotokopi rekening listrik, PAM, telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti dari bagian proses penjualan akan melakukan survei untuk ke konsumen untuk bisa selanjutnya dilaporkan, diwujudkan dalam laporan survei. Setelah itu jika layak, ketika disurvei nanti akan diputuskan untuk kredit, jika tidak nanti proses selesai. Jika nanti layak, nanti akan diputuskan kredit, data konsumen akan dibuatkan transaksi pembayaran sampai dengan pembuatan kwitansi angsuran. Jadi untuk kondisi perusahaan pertumbuhan yang dialami PT Cisaruhe, perusahaan memerlukan sistem yang mendukung proses bisnisnya, karena dilihat dari proses sistem yang berjalan bahwa sistem putusan kredit masih dilakukan dengan survei yang membutuhkan waktu, seperti yang terlihat dan saya jelaskan di samping. Untuk selanjutnya, ini adalah information system arsitektur, merupakan diagram konteks yang memiliki 3 entitas, yaitu bagian penjualan, bagian konsumen, dan BM atau branch manager, di mana bagian penjualan sebagai pengguna dalam sistem ini yang mengelola data konsumen, data barang, dan bobot kriteria. Untuk bagian penjualan mendapatkan informasi data putusan kredit yang didapat dari sistem. Konsumen memberikan informasi data konsumen dan akan mendapatkan putusan kredit, sedangkan BM branch manager hanya menerima laporan berupa laporan konsumen, laporan barang, dan laporan putusan kredit. Untuk selanjutnya, ini adalah solution and opportunities atau gap analisisnya di kondisi saat ini. Dalam proses pemberian kredit barang membutuhkan waktu 2 hari untuk menilai dan memutuskan layak atau tidaknya konsumen mendapatkan kredit, yang menyebabkan kurangnya efisien waktu. Dibutuhkan survei dan persetujuan manajer dalam memutuskan. Hal ini yang menjadi dasar permasalahan yang timbul dalam putusan kredit di PT Cisaruhe, dan kondisi yang diharapkan nanti untuk ke depan, harapannya adalah PT Cisaruhe dapat membangun sistem informasi dan teknologi yang dibutuhkan oleh sistem untuk mendukung proses bisnisnya dalam melakukan proses putusan kredit, yakni sistem pendukung keputusan atau SPK pemberian kredit barang pada PT Cisaruhe. Rancang sistem yang dibuat atau dibangun dapat dilihat pada tahapan arsitektur sistem informasi, sehingga membuat PT Cisaruhe
dapat mempertahankan perusahaan dalam kondisi yang terus menguntungkan agar selalu mencapai keberhasilan perusahaan di setiap periodenya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Santoso. Baik, terima kasih atas penyampaiannya semuanya dan waktu pada saya. Berikutnya adalah simpulan atau kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah peneliti ini diawali dengan mengumpulkan data yang kemudian perusahaan menganalisis menggunakan analisis SWOT dengan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai dan digambarkan menggunakan diagram metrik SWOT. Simpulan yang kedua, perencanaan strategi sistem informasi pada PT Sisarohe disusun dengan kerangka kerja atau framework menggunakan metode TOGAF ADM yang meliputi domain arsitektur sebagai arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, serta arsitektur teknologi. Dan beberapa tahapan-tahapan TOGAF ADM seperti dimulai dari tahapan preliminary hingga tahapan solution and opportunity dan menghasilkan dokumen rencana strategi sistem informasi. Yang ketiga, alur proses dalam dokumen rencana strategi dilihat dari tahapan-tahapan TOGAF ADM, di mana dokumen rencana strategi tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai pegangan bagi PT Sisarohe dalam membangun serta mengembangkan sistem informasi ke depannya untuk mencapai dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. Saran dari kami pun ada dua yang akan kami sampaikan, yakni PT Sisarohe dapat membangun sistem informasi untuk mendukung proses bisnisnya, yaitu sistem pendukung keputusan pemberian barang kredit. Yang kedua, alur sistem yang akan dibangun pada PT Sisarohe direncanakan melalui domain arsitektur pada tahapan-tahapan TOGAF ADM, diantaranya arsitektur bisnis, arsitektur sistem, informasi, dan arsitektur teknologi. Nah, berikutnya ini adalah tampilan daftar pustaka yang kami gunakan. Ada dimulai dari Alhamdulillah hingga pada Westwood John 2004. Seperti itu. Berikutnya kami serahkan pada pembawa acara, kepada Mbak Heni, kami persilakan. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.